Selamat pagi, salam kenal, salam baku dapat. Selamat pagi. Selamat pagi. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Adrianus Emmanuel Retop, selaku host dalam Zoom ini. Saya bertugas di Lapas Kelas 2 Beto Belo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Di tempat saya ada berbagai tempat destinasi wisata yang bisa teman-teman kunjungi. Salah satunya rumah adat di belakang saya. Rumah adat di belakang saya ini bernama Hibualamo, yang dalam arti bahasa Indonesia adalah rumah besar. Selain itu, ada destinasi tempat wisata berupa air panas di Desa Mamuya. Jadi, jika teman-teman punya waktu liburan, silakan beronda ke Tebelo. Siapa tahu bisa merasakan air panas di Tebelo. Itu perkenalan singkat saya lemparkan ke teman-teman untuk memperkenalkan diri. Mungkin dari Andi, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Andi Gian, asal saya dari Palu, penempatan di Lapas Kelas 2 Belu. Dan saya ingin memperkenalkan baju adat yang saya pakai ini, namanya baju adat Saluan dari Luk Banggai. Dan wisata yang bagus sekali ini yang di belakang saya ini, namanya air terjun Piala. Dan saya ini sangat tertarik ini melihat gunung yang di belakang siapa ini? Pak Andika. Kalau boleh tahu ini namanya gunung apa? Kalau boleh dijelaskan. Ya, terima kasih Led. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan dulu ya. Nama saya Andika Sindar, asal dari Manado, dan saya ditugaskan di Lapas Kelas 2B Ulu Siau. Kalau Anda ingin tahu semuanya, Siau itu dari Manado dia 4,5 jam naik kapal. Jadi dia salah satu pulau ya. Dan Pulau Siau dikenal dengan gunung apinya yang sangat aktif, yaitu Gunung Karangetang. Dia gunung yang sangat aktif yang sudah meletus sebanyak 40 kali sejak tahun 1675. Ya, sekian perkenalan dari saya. 40 kali. Mungkin saya juga ingin lihat dari pulau ini. Pulau di belakang ini dari Adriansyah. Pulau apa itu? Lihat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Adriansyah Putra Nurjanto, bertugas di Lapas Kelas 3 Somlaki, Maluku. Di belakang ini tempat wisata Batu Yarin yang berada di Tanimbar Selatan. Dan kearifan lokal yang berada di Somlaki ini yaitu identik dengan kain tenun yang saya pakai. Oh itu ya? Wah, mantap, bagus sekali warnanya. Wah, sudah berapa lama Ardiansa di Somlaki? Wah, baru 5 bulan nih. Enak nggak di Somlaki? Enak. Enak ya. Oke, makasih Ardiansa. Kalau jauh dari orang tua. Sama-sama. Jauh dari orang tua ya. Kita sama semua. Tapi ya begitulah tugas sebagai seorang ASN siap ditempatkan. Yo, semangat. Semangat. Oke, Semangat. Makasih. Ini dari siapa? Daniel. Itu wisata apa itu Daniel? Iya, Daniel ini santai sekali tapi coba. Sekarang giliran saya akan memperkenalkan diri. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Lian Daniel Benunak Taulora, penempatan saya di Lapas Kelas 3 Dobo, Provinsi Maluku. Jadi kearifan lokal yang ada di Dobo adalah pantainya. Yang di belakang saya ini adalah pantai yang ada di Dobo, namanya Pantai Batu Kora. Dan di Dobo juga terkenal bukan hanya pantainya, tapi ada mutiaranya yang indah. Wow. Dan teman-teman, saya juga sekedar ingin memperkenalkan sekaligus mengenalkan teman-teman baju adat yang saya pakai ini baju pakaian adat dari Maluku, namanya baju cele. Oke teman-teman, mungkin baju cele kawan. Ya. Mantap. Oke. Mungkin itu perkenalan singkat saya. Mungkin Abdul mau memperkenalkan diri, saya persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya
Abdul Kadir Ohorela. Saya asal dari Ambon Tulehu, ditempatkan di lapas kelas 3 Somlaki. Jadi di sini saya akan memperkenalkan baju adat saya. Yang baju adat yang saya gunakan adalah baju cele, sama dengan teman yang tadi. Jadi baju cele ini merupakan baju adat Maluku yang sering digunakan untuk pelantikan raja dan acara-acara besar lainnya. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada host. Berarti di Ambon Tulehu adatnya masih kental ya, Abdul? Masih sangat kental, bahkan Wah. ada adat-adat yang tidak boleh dilanggar. Luar Ada biasa. sanksi-sanksi mulai dari sanksi ringan dan sedang. Luar biasa. Itulah Indonesia dengan kearifan lokal yang begitu luas. Oke, terlepas Berbeda-beda dari tapi itu, satu. Siap. iya, Bhinneka Tunggal Ika. Terlepas dari perkenalan tadi, saya sedikit mau bertanya sebelum masuk ke materi kita tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kira-kira apa sih yang memotivasi teman-teman untuk mau menjadi seorang ASN? Mungkin Andi, dia ini hiperaktif. Iya, Boleh. alasan saya jadi PNS itu menjadi ASN ya. Itu karena saya ingin menjadi remaja yang produktif, yang ingin berkontribusi lebih dalam melakukan bela negara. Dan saya juga ingin balas budi kepada negara, istilahnya balas budi. Karena sudah banyak membantu saya, mulai dari beasiswa, dari SD sampai SMA, selalu mendapat beasiswa. Dan juga sempat dapat bantuan rumah, seperti itu. Makanya saya ingin memberikan waktu saya untuk Indonesia, seperti itu. Luar Luar biasa. biasa. Luar biasa. Luar biasa. Berarti dapat disimpulkan bahwa Andi ini orangnya cerdas. Ya kan? Sepakat nggak? Iya betul. Ya, terima kasih. Sepakat. Biasa. Kalau dari Abdul, Lalu untuk saya sendiri, motivasi pastinya ingin mendapat pekerjaan yang layak dan tetap, yang bisa menunjang hidup hingga hari tua. Kemudian bisa membahagiakan kedua orang tua. Ya. Terima kasih. Mulia sekali, mulia sekali. sekali Mantap, mantap. luar biasa. Alhamdulillah. Kalau dari Andika gimana? Ya, motivasi saya singkat saja, saya sangat ingin mengabdi pada negara. Pada Seperti itu, negara. Led. Wah, berarti dapat disimpulkan bahwa Andi ini pejuang muda yang ingin mengabdi Maju. pada negara. Maju. Merdeka. Oke. Terlepas dari semua itu, kita masuk ya pada nilai-nilai wawasan kebangsaan dan bela negara sebagai materi yang harus kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum masuk lebih dalam, ada nggak yang mau berikan pertanyaan? Oke teman-teman, mungkin saya ingin memberikan pertanyaan. Ya, silakan. Menurut teman-teman, apa itu wawasan Nusantara? Soalnya di sini saya kurang paham tentang wawasan Nusantara. Mungkin teman-teman dapat membantu saya untuk menjelaskan apa itu wawasan Nusantara. Oke, saya akan langsung membantu menjawab pertanyaan dari teman saya. Jadi, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat bangsa NKRI yang meliputi darat, laut, darat di atas sebagai suatu kesatuan. Jadi, contoh wawasan Nusantara yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu menghargai setiap perbedaan yang ada. Kemudian menimbulkan sikap toleransi. Lalu menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Luar biasa. Luar Siap, biasa. Toleransi ya. Meskipun Toleransi luar ya, biasa. meskipun Biar Indonesia beda-beda, beragam, tapi sikap Yes. toleransi itu sudah ditanamkan dari zaman dulu. Nah, betul. Ada lagi yang mau berikan pertanyaan mengenai Saya mau bertanya tentang wawasan kebangsaan. Apa itu Silakan. wawasan kebangsaan? Mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab Wawasan kebangsaan. wawasan kebangsaan.
Mungkin saya bisa menjawabnya. Ya, silakan Adriansa. Makasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan saya untuk menjawabnya, Ya, silakan. wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa dalam rangka mengakui berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecah berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Luar biasa. Tadi saya dengar bahwa ada jati diri bangsa yang dikatakan oleh Ardian Saputra. Kira-kira tahu tidak jati diri bangsa Indonesia itu apa? Salah satu contohnya aja. Jati diri ya. Ya, jati diri. Lihat. Ya, silakan. Jati diri bangsa Indonesia. Menurut saya salah satunya adalah Pancasila. Karena Pancasila adalah ideologi dan dasar negara kita sendiri. Ideologi Terima dan kasih, dasar negara. Iya. Jati diri. Saya tambahkan lagi ya. Jati diri Indonesia salah satunya adalah apa yang dikatakan oleh Andika. Ada satu lagi yaitu gotong royong. Kalau teman-teman menyimak kemarin dari Oma, pasti teman-teman akan tahu bahwa gotong royong dapat menumbuh kembangkan rasa kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Dan itu sudah ada sejak dahulu kala. Maka dari itu kita tanamkan jati diri kita sebagai warga negara Indonesia dengan baik. Oke, mungkin itu dari saya. Terlepas dari itu, mungkin Abdul Qadir ada yang bisa di-sharing lagi mengenai wawasan dan nilai-nilai bela negara? Atau adakah yang memberikan pertanyaan tentang kebangsaan? Izin lihat. Ya, silakan. Kemarin kita sudah mempelajari tentang 4 pilar kebangsaan atau 4 konsensus. Bisa kita jelaskan lagi di sini, Alet? Ayo. Ya. Coba. Oke, saya tangkap. Jadi pertanyaan dari Saudara Andika, teman seperjuangan kita, apa-apa saja yang menjadi pilar kebangsaan Indonesia? Ada 4. Mungkin siapa ya? Alliance. Dia senyum-senyum terus. Terima kasih, Lid. Oke. Terima kasih kesempatannya. Oke, Andika, saya ini akan sedikit menjelaskan tentang 4 pilar kebangsaan Indonesia. Mungkin ada 4 pilar. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, lihat, 4 pilar ini penting dalam menjaga jati diri bangsa dan persatuan untuk menangkal sikap etnosentrisme, ekspresisme, terorisme, dan separasitisme. Mungkin itu saja yang bisa jelaskan tentang 4 pilar kebangsaan Indonesia. Kurang lebihnya saya minta maaf. Siap, Led. Oke, saya tambahkan ya. Saya tambahkan sedikit. Tadi dijelaskan bahwa 4 pilar ini memiliki peranan penting. Selain itu, peranan pentingnya satu lagi, yaitu dapat mengatasi perpecahan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Untuk itu, 4 pilar ini jangan dihilangkan dari benak-benak saudara-saudara. Oke. Saya ingin bertanya ini. Ya, silakan Andi. Ya, siap, Andi. Saya ingin bertanya tentang, atau siapa yang bisa sebutkan 5 nilai bela negara? Siapa? Mungkin Adriansa. Senyum-senyum tipis itu yang mungkin bisa menjawab.
atau Abdul Qadir Ohorela yang menatap masa depan? Iya. Silakan. Atau mungkin hostnya yang bisa menjawab ini Iya. tentang 5 nilai bela negara ini. Ya, saya jawab 2 ya. Saya jawab 2. Nanti 3 saya persilakan. Iya, siap. Ada 5 nilai bela negara. Yang pertama cinta tanah air. Yang kedua sadar berbangsa dan bernegara. Dan saya rasa dan saya yakin itu semua sudah tertanam di hati teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Oke, sisa 3 ini. Sisa Oke, 3. saya juga akan cukup menambahkan 2. Iya. Jadi yang ketiga yaitu yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat harus memiliki rasa rela berkorban untuk bangsa dan negara. Mungkin untuk satunya saya persilakan untuk teman-teman yang lain. Oke, yang terakhir kita harus memiliki kemampuan awal bela negara. Ya, Ya, lengkap. lengkap. Terima kasih jawabannya teman-teman. Oke, sama-sama. Jadi nilai-nilai bela negara ada 5. Dan 5 ini harus kita tanamkan kuat di sanubari kita supaya negara, bangsa kita tidak mudah kokoh, tidak mudah rapuh, Ya. Oke, kita tahu bersama bahwa Indonesia memiliki 5 nilai dasar bela negara. Namun bagaimana sih implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Oke, saya mau tanya ini sama Daniel, Allianz Daniel. Implementasi nilai bela negara dalam dunia kerja itu seperti apa? Kalau menurut Daniel? Kalau menurut saya di dunia kerja di kan saya kerja di lapas. Jadi mungkin di sini jangan ada pemikiran tentang diskriminasi antara ras, budaya, agama gitu. Oke, jadi intinya tidak mementingkan diri sendiri, tapi Iya, mementingkan siap. diri bersama. Luar biasa. Iya, siap bersama. Oke. Ada lagi? Mungkin Andi. Mungkin Bapak Abdul Qadir. Iya, mungkin dari Andi. Andi. Kalau dari saya sendiri yaitu kita harus tanamkan nilai giat belajar. Walaupun kita bekerja di lapas, kita harus terus mengupgrade diri kita agar bisa menjadi lebih baik. Kemudian kita juga harus ikut serta dalam keamanan lingkungan seperti ikut penjagaan atau ada kegiatan keagamaan yang lain dari teman-teman kita yang memiliki agama yang lain. Kita bisa ikut serta untuk menjaga ketertiban yang ada. Mungkin itu saja dari saya. Luar biasa. Jadi bukan hanya aplikasi yang di-upgrade, tapi otak, pikiran kita sebagai manusia juga perlu di-upgrade ya, Abdul. Kira-kira begitu ya? Bos. Iya. Boleh. Cocok, sepakat. Oke, tadi saya tanyakan tentang di dunia pekerjaan. Kalau di keluarga bagaimana implementasi nilai bela negara? Mungkin Andika. Menghormati. Ya, Let. Jawabannya menghormati kedua orang tua dan juga Iya. semua keluarga yang lebih tua. Siap. Benar, benar. Benar Orang kan? yang lebih tua dari kita sih. Benar. Iya. Orang tua Saling menghormati. saling menghormati. Itulah kunci pertama. Orang tua yang harus Respect. respect. Iya sih. Oke, mungkin Adriansa ada mau ditambahkan? Mungkin berperilaku jujur kepada kedua orang tua dan keluarga di rumah. Iya, sikap-sikap mantap. integritas. Sikap-sikap integritas yang harus ditanamkan. Jujur, itu yang paling Benar penting. Iya. Oke, Jujur. Ya. tadi di dunia pekerjaan sudah, di dunia sekolah sudah. Di dunia rumah sudah. Sekarang Andi. Andi kan pernah bersekolah sampai lulus, sampai dapat beasiswa.
Ya kan Andi? Iya betul. Nah, kalau implementasinya dalam dunia sekolah itu seperti apa nilai-nilai bela negara? Coba boleh diulang tadi pertanyaannya itu tentang apa tadi? Implementasian nilai-nilai bela negara di dunia sekolah itu seperti apa? Seperti apa ya? Saya masih bingung ini. Coba ada teman-teman yang bisa bantu saya menjawab. Andi bingung karena pengaruh derasnya air terjun ke apa? Mungkin saya Nah, bisa. Ya mungkin bisa. Silakan. Air terjun di sini. Yang bikin saya bingung ini. Oke, siapa yang mau bantu Andi? Ya, izin nih menjawab nih. Izin menjawab. Ya. Ya, implementasi nilai bela negara di sekolah itu belajar. Kita belajar dengan giat itu merupakan salah satu upaya bela negara. Oh, seperti itu. Singkat padat dan jelas ya. Singkat, padat, dan jelas. Ternyata Berarti hanya dan sesimpel jelas. itu jawabannya ya. sesimpel itu Andi. Terima Cuma kasih sudah membantu Andi. Belajar ya, siap. siap. Belajar. Lanjut. Kira-kira apa lagi yang mau ditanyakan? Harus kalau untuk diimplementasi di belajar juga harus ditanamkan nilai kejujuran, kesopanan, Integritas siap. segala Berarti Etika. Disiplin. berarti mencontek itu tidak masuk kriteria ya? Tidak. Kalau untuk mencontek itu. Mencontek itu tidak masuk kriteria. Kalau kita membaca dari bunyi Pancasila di butiran kelima, jangan plagiasi kalau tidak salah. Itu koreksi saya. Tidak boleh mencontek atau mengambil hak cipta orang lain. Mencontek adalah hal yang merugikan orang lain. Ya kan? Mencontek untuk plagiaris. Jadi solusinya cuma satu. Kalau tidak mau mencontek, belajar. Betul. Dan saya rasa teman-teman ini adalah orang-orang terpilih yang cerdas, yang mengalahkan ribuan dan bahkan puluhan juta orang di Indonesia. Bahkan di luar sana pengen seperti kita berenam ini, duduk di belakang rumah adat, di air terjun, di pantai batu apa tadi, batu karang, batu natsepa, atau batu-batu yang lain, ya kan? Gunung. Batu koralet. Terus ini. Oke, dari Gunung Malu tuh. gunung. Oh iya. Oke, dari pembicaraan kita dari awal perkenalan sampai pada wawasan kebangsaan sampai pada nilai bela negara, ada tidak yang bisa menyimpulkan? Mungkin Andi. Iya. Mungkin Andi? Atau mungkin Alliance? Atau Adriansa? Andika? Atau Abdul? Ataupun saya? Atau mungkin hostnya nih. Dari tadi Ya, hostnya saya setuju. Mungkin ada hostnya aja. yang jawab ini. Oke, sebelum saya jawab, saya menyimpulkan. Sebelum host saya menyimpulkan, saya mau dong pendapat dari teman-teman. Oh ya, saya pilih ya. Saya pilih ya. Nggak apa-apa. Salah, sama-sama kita koreksi. Sama-sama kita sempurnakan. Andika. Siap. Ya. Apa kesimpulannya dapat Yang kita tarik menjadi dari pembelajaran kali ini? yang menjadi kesimpulan saya dalam pembelajaran wawasan kebangsaan dan bela negara ialah bagaimana sikap kita untuk mencintai negara kita ini dan bagaimanakah upaya kita untuk dapat mempertahankan negara ini, baik itu dalam belajar, baik itu dalam bekerja, baik itu dalam kehidupan keluarga atau masyarakat. Terima kasih, Le. Luar biasa. Dari Abdul mungkin mau ditambahkan? Kalau dari saya lebih ingin menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup. Karena ketika kita menerapkan Pancasila dalam diri kita, secara langsung kita sudah mengikuti segala aturan yang ada di Indonesia. Mungkin dari saya. Dari Alliance Daniel. Terima kasih. Mungkin kesimpulan dari saya,
Kesimpulannya adalah demi untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa dan negara, cara yang paling tepat ialah mewujudkan hal yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan dan bela negara, yang dimana sudah memberi arahan jelas bagi kehidupan bangsa untuk kehidupan bangsa yang baik ke depannya. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Saya kembalikan ke host. Oke, Adriansa mungkin. Ya, terima kasih. Mungkin yang dapat disimpulkan dari saya bahwa kita dapat memahami dan mengimplementasikan wawasan kebangsaan seperti cara pandang Bank Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dapat menyadarkan arti bela negara. Oke, terima kasih Adriansa. Dan yang terakhir, pemuncak ini, pemuncak klasemen, si Bung Andi Gian yang punya air terjun. Coba. Apa ya? Saya lebih mengharapkan sih sebuah pengharapan untuk kita setelah mempelajari ini. Saya berharap kita bisa lebih memahami tentang wawasan kebangsaan dalam NKRI dan juga nilai-nilai aparatur sipil negara sebagai dasar mengutamakan kepentingan nasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Seperti itu saja kira-kira. Luar biasa. Pertanyaannya sederas air terjunnya.